Kini semua anggota timku tahu bahwa selama ini aku dan Arsad adalah pasangan suami istri. Johan tak habis pikir bagaimana kita bisa berpura-pura menjadi orang lain. Yuli sangat terkejut dan malu karena sebelum sama Bondan dia mengejar-ngejar Arsad. Bondan hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala, sangat heran bisa-bisanya kami merahasiakan hubungan suami istri di depan mereka. Isti dan Ikang hanya diam saja. Aku meminta maaf kepada mereka semua akan hal itu. Dan kini mereka juga tahu bahwa kita sedang ada masalah dan diambang perceraian. Aku kembali ke rumah dengan gontai. Ku langsung masuk ke kamar dan menangis memikirkan semua kejadian. Hingga yang terakhir, Inaya memberitahukan bahwa Arsad hendak menikah lagi. Hatiku bergemuruh menahan amarah kepada diriku sendiri. Tak kuduga secepat itu Arsad akan menikah. Aku tidak masuk ke kantor, aku izin. Aku di rumah ditemani Kandiana dan si kembar. Aku terhibur dan melupakan masalahku jika bersama Nisa dan Nita. Tapi jika sendirian, aku akan kembali melamun, kadang sampai meneteskan air mata. Suatu ketika, Mas Ari menemuiku yang lagi sendirian di balkon. Ra, ini sudah 3 hari kamu tidak masuk kerja. Teman-temanmu nyariin tuh. Ih, Mas Ari ganggu aja. Orang sudah dihandle sama Ikang dan Isti. Tapi Ra, sampai kapan kamu seperti itu? Aku menundukkan kepala dan diam saja. Katanya mau mencari kejelasannya. Kok malah mengurung diri di kamar terus? Aku nggak tahu mas, pusing. Kata Inaya 2 minggu lagi Arsad akan menikah. Berarti sekarang tinggal 10 hari lagi. Rara, cari tahu sana. Jangan diam di rumah saja. Kamu akan semakin terpuruk. Tapi mas, apalagi? Ara harus mulai dari mana? Datangi rumah Arsad dan minta maaf ke ibunya atau apalah. Masa kamu nggak tahu sih? Mas Ari sedikit geregetan. Tapi Ara takut mas kalau ibunya semakin marah. Waktu malam peresmian produk saja Inaya marah kepadaku. Oh ya, kalian berantem? Kalau berantem sih enggak, tapi dia membuat emosi ini hampir meledak. Untungnya bisa kutahan. Jangan marah, Rah. Kamu yang salah. Kamu harus sabar. Meskipun nanti ibunya Arsad marah kepadamu, kamu diam saja dan terima, karena kamu yang salah. Ingat itu. Iya mas, Ara tahu akan hal itu. Terus gimana sekarang? Kamu gak mau nyari kebenarannya? Pengen sih mas, daripada diam saja begini. Aku sudah berpikir selama 3 hari ini dan aku harus mencoba mencari info yang sebenarnya terjadi. Syukur-syukur aku bisa kembali sama Mas Arsad lagi. Nah gitu dong, itu baru adiknya Mas Ari. Semangat Ra, moga kamu menemukan kebenarannya walau itu menyakitkan hatimu. Iya mas, kami berdua tersenyum. Pagi itu aku sengaja masuk ke kantor, tapi aku langsung ke kantor papa. Aku ingin menunjukkan pada papa bahwa putrinya baik-baik saja. Lama aku di kantor papa, akhirnya aku pun ingin ke kantorku. Aku memasuki lift dan kaget, ternyata lift penuh sesak. Aku melihat jam di gawaiku, ternyata jam istirahat. Pantas saja penuh sesak karyawan yang ingin istirahat dan ingin makan siang di kantin. Harusnya aku naik lift eksekutif. Aku menepuk jidatku pelan. Aku hendak keluar kembali, namun ada 2 karyawan cowok masuk ke dalam lift. Aku melihatnya dan mengurungkan niatku untuk keluar dari lift. 2 karyawan tersebut, salah satunya Arsad. Dia tidak melihatku karena sibuk mengobrol dengan temannya. Aku kembali berdiri di pojok sebelah kiri dekat pintu. Kok jadi nikah saat teman Arsad berbicara? Aku menundukkan kepala biar Arsad tidak melihatku. Ada 1 karyawati di antara aku dan Arsad. Iya, insya Allah doakan berjalan lancar. Yang sekarang kamu harus hadir loh. Aku langsung menutup mulut ini dengan tanganku. Aku mendengar sendiri dia berbicara dengan memandang temannya tersebut. Hatiku terasa sakit. Secepat itukah dia akan menikah, sedangkan kita saja belum benar-benar bercerai?
Pintu lift terbuka dan karyawan lain masuk karena jam istirahat, maka lift semakin penuh sesak. Aku yang berada di pojok terhimpit. Aku mengatur nafasku. Aku bernafas dari hidung dan mengeluarkannya dari mulut. Kenapa kak? Sesak? Nggak bisa nafas? Karyawati di samping kananku menyapaku karena melihatku sesak nafas. Dia bergeser sedikit untuk memberikan ruang padaku agar bisa bernafas dan tak sengaja menyenggol orang di sampingnya. Maaf. Aku mengatur nafas dan memejamkan mata. Ketika merasa lebih enak, aku membuka mata dan ternyata karyawati tersebut sudah berganti tempat dengan Arsat. Arsat memandangku, tapi aku diam menunduk. Bersamaan itu, teman Arsat, Heru, bertanya, "Saat nanti harus meriah loh, soalnya biar orang-orang tahu kalau kamu menikah. Jangan seperti kemarin, teman-teman pada tidak tahu kalau kamu sudah menikah. Hasilnya kalian tidak akur begitu. Pokoknya jangan begitu lagi, punya istri kok begitu." Sontak aku melihat ke Arsat dengan diam. Dia juga hanya diam saja memandangku. Mata kami bertatapan. "Saat kok kamu diam saja?" Mata Heru menengok ke kiri dan dia terkejut. Arsat sudah berpindah tempat dan melihat kami bertatapan. Aku langsung menundukkan kepala meskipun Arsat masih memandangku. Detik-detik selanjutnya hening, tidak ada yang bicara. Heru, Arsat dan aku diam saja hingga pintu lift terbuka. Semua karyawan berhambur keluar dari lift, namun aku sengaja diam saja, tidak bergerak dan tetap berdiri di tempatku sampai lift tertutup kembali. Mataku terbuka, badanku terasa berat, capek semua. Kulihat langit-langit kamar, semua berwarna putih, dan kualihkan pandangan ini ke dinding. Warnanya putih juga. Di mana aku? Kenapa ada di sini? Apa yang terjadi denganku? Apakah ini rumah sakit? Batinku. Aku memejamkan mata dan bernafas pelan. Kualihkan pandangan ini kepada kedua orang yang berdiri agak jauh dari berangkar. Papa dan Mas Ari terlihat cemas. "Pa, Mas Ari," mereka berdua langsung menghampiriku. "Aku kenapa, Pa? Kamu pingsan di lift, Ra?" Pingsan? Aku tak percaya. Aku mencoba mengingat setelah pintu lift tertutup. Kepalaku pusing dan aku memegangi pelipisku. Kepalaku berdenyut-denyut. Beberapa saat kemudian, aku merasakan gerah, hawa panas di sekelilingku, dan banyak hewan kecil berterbangan. Semakin banyak hewan berterbangan dan aku menutup mataku. Benar, aku pingsan di dalam lift. Iya, Ra, untungnya segera ditolong. Lift yang menuju ke atas terbuka dan karyawan yang hendak masuk menemukanmu sudah pingsan. Akhirnya kamu dibawa ke rumah sakit terdekat, Mas Ari menjelaskan. Oh gitu, jika masih nggak enak badan, di rumah saja, jangan kerja dahulu, kan jadinya seperti ini. Engkau pingsan dan bikin panik papa. Maaf pa, Ara tiba-tiba pusing dan langsung pingsan. Sekarang istirahat saja, Ri. Nanti jika sudah dibolehkan pulang, kamu harus perhatikan Ara, makannya, istirahatnya, dan jangan pikirkan hal yang tidak perlu. Kesehatan lebih penting. Siapa? Aku hanya diam saja. Papa akhirnya meninggalkan kami berdua di rumah sakit. Ra, kenapa bisa pusing? Apa? Itu Mas, tadi ketemu sama Mas Arsat di lift. Terus kalian ngobrol? Enggak, sebelumnya dia ngobrol sama temannya dan memang dia akan menikah secepatnya. Aku yang tadinya biasa saja, akhirnya kepikiran juga. Dan saat itu masuklah karyawan, akunya belum siap, jadi terhimpit dan nafasku tersenggal-senggal. Ara, ada-ada saja kamu. Mas Ari menggeleng-gelengkan kepalanya. Terus Arsat tidak melihatmu? Kami sempat berpandangan sih Mas, tapi berpandangan dalam diam. Mas Ari tersenyum. Aku merasa aneh dengan senyuman Mas Ari. Kenapa Mas? Enggak kenapa-napa. Mas takut salah menilai. Maksudnya? Begini Rah, ini pandanganku saja ya. Sepertinya Arsat juga mencintaimu. Soalnya Mas perhatikan kalian selama ini. Kalian tuh saling tertarik satu sama lain. Tapi ya gimana? Kita kan nggak tahu hati seseorang kecuali orang tersebut mengungkapkannya sendiri. Iya sih Mas, aku juga merasakan itu. Tapi kenyataannya Mas Arsat malah ingin menikah dengan orang lain. Ya, sudahlah Ra, jika kalian berjodoh, pastilah bersatu lagi. Tapi, jika tidak, kamu harus siapkan hatimu, oke? Iya Mas, aku bersyukur punya kakak seperti Mas Hari. Bersambung ke bab selanjutnya.